Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yohanes Saban, NIM 23030113, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mereview buku makalah teori sosiologi klasik. Yang pertama, pembahasan fragmen dari Simmel, Life and Myth. Georg Simmel lahir di Berlin pada tanggal 11 Maret tahun 1858. Ayahnya seorang partener di kanal pabrik coklat meninggal saat Georg masih kecil. Seorang teman dari keluarga pendiri penerbit musik informasional di tingkat sebagai wilayah, dia meninggalkan Simmel sebanyak uang dan memungkinkan untuk menjalani kehidupan. Dari Gymnasium, Simmel masuk Universitas Blai pada usia 18 tahun untuk belajar sejarah. Terlepas dari pengaruh Mommsen pada dia segera teraih dan filosofi, kemudian dia melajari dan Sennett pendiri Vaucluse sebagai guru terpentingnya. Dari dia juga belajar dengan Hans dengan Bessin. Yang kedua, sosialitas sebagai bentuk permainan masalah etnis dan ideologi mereka. Kerahman juga muncul sebagai bentuk permainan dari etika kekuatan dalam masyarakat konkret. Secara khusus, ada dua masalah kerahman yang harus diselesaikan dan kekuasaan ini. Salah satunya adalah fakta bahwa individu harus berfungsi sebagai bagian besar di kolektif dia hidup. Tapi itu pada gilirannya ia memperoleh nilai dan meningkatkannya sendiri dari kolektif ini. Fakta lainnya adalah kehidupan dari individu salah satu rute bundaran untuk tujuan tersebut di seluruh, tetapi kehidupan keseluruhan pada gilirannya memiliki hal yang semesta berfungsi untuk tujuan tersebut dari individu tersebut. Yang ketiga, individu dan masyarakat timpanan kehidupan abad ke-18 dan ke-19. Individu dan masyarakat pada abad ke-18 dan abad ke-19. Pandangan sebagai contoh filosofis kehidupan individu sebagai dasar konflik antara individu dan masyarakat. Masalah masyarakat yang benar praktis adalah hubungan antara kekuatan dan bentuk individu dan kehidupan individu. Pertanyaan bukan apakah masyarakat hanya ada di individu atau juga di luar mereka. Untuk bahkan juga kita menghubungi kehidupan hidup sebagai benar hanya untuk individu dan mengidentifikasi kehidupan masyarakat dengan anggota, kita masih harus mengakui adanya konflik antara keduanya. Salah satu alasan konflik ini adalah kenyataan bahwa individu sendiri, elemen sosial, sekarang menjadi fenomena tertentu dan disebut psikomi, mengembangkan kendaraan dan orang sendiri dengan klaim dan perintah secara individu di hadapan dan klien lain. Egoisme individu versus kesempurnaan ini individu sebagai nilai objektif. Formulasi disajikan menurut untuk mengembangkan kontre antara kedua pihak dan jauh lebih dari kompresif daripada perguruan dan adatnya ke dikotomi empati altruisme. Di satu sisi upaya individu untuk kehidupan muncul sebagai egoisme yang konkret dengan altruisme darinya yang memiliki sendiri. Masyarakat adalah egoisme yang melakukan kekerasan terhadap individu untuk kepentingan dan utilitas banyak dan yang sering membuat spesialisasi individual yang sangat satu sisi dan bahkan altrofi. Akhirnya dorongan individu terhadap kesempurnaan diri belum bentuk merupakan ekspresi egoisme. Yang kelima, sosial versus manusia. Panggung yang dicapai oleh inspirasi yang disajikan tentu melampaui kontras adat antara egoisme dan altruisme seperti yang telah saya tunjukkan, tetapi bahkan interpretasi seni tidak dapat menyelesaikan kontras dasar antara individu dan masyarakat, dan kontras terkait dengan diberikan dengan konten yang sama tetapi mata air dari pandangan dunia utama lainnya diserahkan oleh analisis modern dari konsep sosiologi tertentu. Kebiasaan individu, kebutuhan akan
kebebasan secara umum untuk menentukan hubungan kerja hubungan antar masyarakat seperti itu dan individu seperti itu menunjukkan paling berkembang kesadaran dan yang terkuat efek dalam abad ke-18. Pencarian mendasar ini dapat diamati dalam bentuk ekonomi dalam pujian para filsuf atas persaingan bebas kepentingan individu sebagai tatanan alamiahnya. Elbrosi dalam gagasan tentang perkekuasaan dan lelaki oleh masyarakat industri sebagai asalnya dan semua korupsi kejahatan di aspek politik dalam intervensi revolusi Prancis. Gagasan tentang kebebasan individu ketitik melarang pekerja dari pengasosiasian bahkan untuk perlindungan kepentingan mereka sendiri. Yang keenam, antonimi kebebasan dan kesehatan. Namun ini membutuhkan kebebasan individu yang merasa dirinya dibatasi dan dirusuhkan oleh masyarakat historis menghasilkan kontradiksi dari setelah diletakkan pada praktek karena ternyata tidak mempraktikkan secara permanen saja jika masyarakat secara eksklusif terdiri dari individu-individu yang bersifat eksternal serta secara internal sama-sama kuat dan sama-sama memiliki hak istimewa. Namun kondisi ini adalah tidak kemana-mana. Sebaiknya kekuatan laki-laki yang memberikan kekuasaan dan menentukan perangkat pada prinsipnya tidak setara kedua secara kualitatif. Yang ketujuh, manusia alam. Cita-cita dibawa oleh selain lebih dalam historis saat ini konsepsi kontemporer alam aneh dalam kepentingan teoritisnya abad ke-18 sangat menentukan teoritis pada sebagai yang tertinggi ideal kondisi konsep ini bagaimana menghilangkan individu tersebut kebenarannya tetapi hanya umum hukum fenomena apapun hak itu individu atau nebula di Bima Security kenyataan salah satunya contoh terlepas dari pengumpulan data dari bentuknya individu sedikit adalah pemahaman tentang alam dan masa itu hanya penyair dan memahami secara berbeda. Untuk alasan ini laki-laki pada umumnya laki-laki seperti itu adalah kepentingan sentral periode tidak diberikan secara historis khususnya manusia yang dibedakan. Betan manusia produksi menjadi manusia umum. Dia adalah esensi dari setiap individu. Adil sebagai hukum material universal pada umumnya adalah mewujudkan dalam fragmen apapun materi namun secara spesifik itu menjadi terbentuk.